Kalau untuk ibadahnya insya Allah masih semangat, masih dijalani dengan penuh kekusyukan sebisa mungkin. Karena ini menjelang akhir dari Ramadan, jadi kita memang fokusnya untuk ibadah aja. Jadi kalau ada hal-hal lain ya udah ditinggalin dulu lah. Salah satunya ya mungkin bisa diupdate juga nih mengenai kasus kemarin seperti apa sih Bang? Sekarang katanya ada yang mangkir ya dari panggilan polisi 2 kali. Itu benar nggak tuh? Saya sempat mendengar itu ada pemanggilan, tapi bukan dari laporan saya ya. Itu dari untuk Aca Prayoginya itu harusnya itu minggu kemarin hari Senin kalau nggak salah. Cuman saya dapat update dari pengacara dari Bang Herwanto, katanya sih belum ada update lagi, masih belum datang ke sana gitu. Apakah itu mangkir atau memang ada reschedule dari pihak kepolisian, saya kurang tahu juga. Nah itu emang seperti apa sih Bang sebenarnya Bang, kemarin itu memang ada dipanggil kan sebelumnya memang Abang komunikasi cukup intens tuh. Apa ada penanyakan nggak sama Abang Aca tuh mungkin seperti apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang intens saya tidak terlalu, hanya untuk terkait mobil aja. Saya cuma selalu bilang gini, ini permasalahan di lu Bang, jadi lu harus menyelesaikan gimana caranya, mau cari duit atau mau pinjam duit atau mau ngapain kayak mau jual ginjal kayak gitu, yang penting mobil saya gimana caranya saya bisa balik begitu. Karena ketika saya meminta ke salah satu pihak, ke pihak dari Armadella, kan kita tahu ya, masyarakat udah tahu gimana alotnya, sampai bahkan mobil itu sekarang ada di Polres dan di Polres Bekasi Kota, dan itu sangat alot. Sampai sekarang harusnya mereka juga membuka hati, semua orang udah tahu siapa yang mengantarkan, tapi sampai sekarang juga nggak ada kabar apa-apa tuh, nggak ada update apa-apa untuk ataupun niat baik untuk mengembalikan mobil itu ke tangan saya, itu nggak ada. Nah, kembali ke Aca, makanya saya neken Acanya supaya permasalahan ini cepat selesai, dan saya berharap bahkan sebelum Idul Fitri saya itu udah nggak ada masalah apapun lagi terkait mobil ini sebenarnya gitu. Oh ya Bang, berarti bisa dikatakan mobil ya emang belum balik ya ke tangan Abang ya? Walaupun udah tahu. Belum. Jadi saya nggak tahu kenapa kadang-kadang orang setega ini ya. Kalau dibilang, sekali lagi saya ulang bahwa kalau untuk dibilang korban umroh, saya korban umroh, Arman dan Mbak Della juga korban umroh, mungkin ada korban lainnya juga. Tetapi untuk mobil, saya benar-benar murni korban, bahkan ini double. Kalau dibilang tuh korbannya plus lagi gitu, udah uang, mobil juga gitu. Jadi sekarang kemana-mana saya juga naik motor, kadang kalau memang jauh saya naik taksi online, mau disesalin juga ya memang udah begitu ya jalannya mungkin. Jadi saya sabar tapi sambil ikhtiar, sambil berusaha juga gitu. Gimana caranya, makanya saya pingin banget nge-push, minta tolong ke pihak kepolisian untuk membantu proses ini berjalan cepat supaya mobil saya bisa kembali ke tangan saya, karena itu mobil bukan mobil sengketa. Kalau dibilang, kan kemarin sempat dibilang, oh ini akan jadi mobil sengketa segala macam. Iya, mungkin kalau untuk Arman dan Acanya ataupun Mbak Della dengan Acanya, kan mereka yang punya sangkutan utang piutang. Tapi kalau dengan saya itu pure, memang mobil saya dipinjam Aca, terus dikasih sebagai jaminan ke Della. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Harusnya pihak sononya Arman sama Mbak Della itu mengembalikan aja gitu mobil saya dan beberapa mobil yang lainnya juga gitu. Nah Bang, ini kan bisa dikatakan istilahnya memang Arman Della juga kurang kooperatif ya, maksudnya dalam urusan pengembaliannya aja lah kayak gitu ya, malah dipilih jalan untuk taruh di Polres. Itu lu sendiri udah ada komunikasi lagi nggak Bang selanjutnya sama mereka? Enggak. Kenapa tidak? Karena memang saya pikir waktu itu udah buntu dan sampai tahap seminggu lalu itu ada mediasi lagi, kita coba mediasi. Sebenarnya saya cuma bilang mau nggak untuk istilah kita selesaikan sebelum Ramadan ini, tidak berlarut-larut. Tetapi belum ada kabar, belum ada itikat baik. Malah saya mendengar itu bahkan saya akan dilaporkan karena kan dari teman-teman media juga katanya bakal dilaporkan karena pencemaran nama baik. Nah katanya juga ada barusan yang Abang infoin dari Mama Iis, ada info-info terkini tentang kasus ini seperti apa Bang tadi? Yaitu bahwa memang kalau kata Mama, maksudnya ini mungkin nggak bisa diselesaikan lagi secara, karena udah terlanjur ke hukum, jadi tidak bisa diselesaikan mungkin secara kekeluargaan lagi. Jadi
apa istilahnya, mungkin ya memang harus seperti ini, harus melalui proses jalur hukum. Ya kita ikutin aja, kita mendoakan aja semoga kebenaran itu akan terungkap. Kedepannya gimana tuh bang? Ada rasa kekhawatiran nggak lu bakal dilaporkan gitu terkait kasus yang ibaratnya ini kan menimpa lu ya, tapi malah lu yang dilaporkan balik gitu, di kickback gitu? Saya khawatir dengan sedikit pun nggak gentar ya dengan isu itu, karena kenapa, apapun yang saya ceritakan kepada teman-teman media ataupun di media sosial saya, bahwa itu kronologisnya. Ketika orang menyimpulkan, oh bahwa ini si A yang salah, si B yang salah, itu biar masyarakat ataupun pihak dari kepolisian yang menyimpulkannya. Tapi kalau dari saya itu, saya pede aja, pede karena apa yang saya ungkapkan, yang saya ceritakan itu benar adanya, dan saya tidak menuduh dari awal, tetapi kita menceritakan berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang kita pegang gitu. Dan di setiap kata itu katanya barusan lu juga sempat bilang kalau selalu pakai kata-kata diduga gitu ya. Betul. Jadi kalau kita kan ngerti juga hukum sedikit-sedikit ya. Maksudnya gini, ketika menuduh orang secara langsung itu nggak boleh. Tetapi berdasarkan bukti, kemarin kan sempat dibeberkan ke teman-teman media juga bahwa ada dugaan itu mobil akan dijual. Ya berdasarkan itu kekhawatiran kita, oh nanti mobil saya gimana ya? Mobil saya apakah dijual atau memang kemarin itu sempat waktu awal-awal belum ketahuan yang pas banjir gitu, apakah kena banjir gitu. Ternyata ada beberapa yang ketakutan kita itu tidak terbukti, misalnya kayak kena banjir. Saya pastikan, saya kalau memang iya saya bilang iya, kalau memang enggak. Jadi memang alhamdulillah mobil itu tidak kena banjir, tetapi sayangnya mobil itu akhirnya sangkut sekarang di Polres Metro Bekasi Kota. Oke. Jadi memang udah di sana, dan katanya sekarang lu kemana-mana naik motor tuh bang, gimana tuh? Iya, kalau sebenarnya tidak masalah dengan naik motor itu ya, tetapi kebiasaan saya, rutinitas saya akhirnya harus melakukan dengan motor ya. Saya cuma berpikir gini, saya sabar aja ketika sesuatu itu diambil ataupun dipinjam dulu nih sama orang, ya udah saya menganggap berarti saya memang harus naik motor seperti itu. Kalau dibilang sedih, nyes, karena kadang-kadang pas hujan kan, sekarang ada hujan, kemudian kadang panas juga, jadi ya itu menjadi tantangan tersendiri sih gitu. Cuman sekali lagi kalau dibilang ikhlas, saya mencoba ikhlas dengan keadaan ini. Tapi kalau dibilang saya memang harus berjuang, saya masih semangat 45 untuk memperjuangkan supaya mobil saya bisa segera kembali ke tangan saya. Gimana lu nggak maksudnya ngerasa sedih? Maksudnya kan di sini karena kan lu punya mobil gitu. Betul, ya. Betul. Sebenarnya punya mobil, masih nyicil juga gitu, dan kebayang ini udah masuk bulan ketiga harus melakukan pembayaran lagi. Saya melakukan pembayaran tapi mobilnya nggak di tangan saya, dan kemana-mana saya naik taksi online, naik motor juga kalau memang masih jaraknya masih jarak yang aman lah gitu.